kita disambar dengan berita yang sangat mengejutkan sekaligus membuat kita terluka. So, yang dulunya 12 orang member jadi 9 member saja. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas perjalanan EXO from zero to be hero like now. Jadi banyak banget nih yang mengatakan bahwa EXO ini katanya populer karena agensi mereka yang besar. Namun para EXO-L tahu bahwa mereka sukses dan populer seperti sekarang itu bukan karena agensi mereka yang besar, tapi perjuangan dari EXO yang sangat besar. Banyak hal yang telah mereka lalui hingga dapat sukses seperti yang sekarang ini. Dan kalau kita mengenang tentang hal itu, pasti kita sangat terharu banget dan mungkin akan meneteskan air mata di saat kita mengenang masa lalu dari mereka. Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih, saksikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku di @yusrulkim. Follow juga fanpage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusrulkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke EXO-L dan juga K-popers yang lain supaya mereka tahu bagaimana perjalanan EXO dari awal hingga seperti yang sekarang ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, dan kalian pasti nggak suka banget kan dengan yang namanya bertele-tele. So langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Oke, for this time aku akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang profil dari EXO. EXO adalah grup yang bernaung di bawah agensi SM Entertainment. Mereka debut pada tahun 2012 dengan 12 orang member yang terbagi menjadi dua subgrup, yaitu EXO-K dan EXO-M. EXO-K itu beranggotakan Suho, Baekhyun, Chanyeol, Dio, Kai, dan juga Sehun. Sedangkan EXO-M itu beranggotakan Xiumin, Lai, Chen, Chris, Luhan, dan juga Tao. Sebelumnya nih, EXO itu dikenal sebagai Boys Heaven atau Land of Boys. Jadi nama dari EXO ini ternyata diambil dari nama planet yang baru diketahui keberadaannya pada tahun 2009 dan berada di luar tata surya. Nah guys, ada cerita yang menarik nih dari para member-member EXO sebelum mereka debut menjadi seorang idol K-pop seperti yang sekarang ini. Kalian pasti tahu nih bahwa SM Entertainment itu merupakan Big Three agensi terbesar di industri musik K-pop. Itulah kenapa kalau kalian nih jadi trainee di SM Entertainment itu nggak akan mempermudah kalian untuk dapat debut, tapi kalian malah dituntut untuk semakin menonjolkan diri kalian dan berusaha lebih keras lagi supaya kalian dapat dipilih dan dapat debut. Intinya persaingan di SM Entertainment di saat kalian menjadi trainee itu sangat sulit banget. Akan ada banyak persaingan yang ketat dan itu pasti membuat kalian agak sedikit tertekan nantinya. Khususnya EXO nih, rata-rata member EXO itu menjalani masa trainee dari 1 hingga 7 tahun. Jadi di sini aku akan memberikan beberapa sampel dari kisah member-member EXO sebelum mereka debut seperti yang sekarang ini. Hal ini akan membuktikan kepada kalian semua bahwa perjuangan untuk debut menjadi member EXO itu nggak main-main dan butuh perjuangan yang sangat besar banget. Untuk pertama kita akan mulai dari Suho, sang leader. Dia adalah member EXO dengan masa pelatihan paling lama, yaitu selama 7 tahun. Ia menjadi trainee sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan debut di usia 21 tahun. Wow, itu lama banget ya. Dan Suho juga pernah mengatakan nih, saya itu dilatih selama 7 tahun di SM Entertainment. Tentu saja itu adalah penantian yang panjang. Kami mempersiapkan diri 15 jam sehari selama 7 tahun. Terkadang saya iri kepada teman-teman yang baru bergabung setelah saya, tetapi mereka debut lebih dahulu. Tetapi saya memiliki mimpi dan tidak menyerah. Bukannya perasaan sakit, melainkan melihat ke diri saya sendirilah yang membantu saya. Hasilnya itu menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan saya secara internal maupun eksternal. Kebayang gak sih kalian di posisi Suho? Udah lama banget jadi trainee tapi nggak debut-debut. Hingga 7 tahun menanti ia debut bersama dengan EXO dan sukses seperti sekarang. Jadi usaha Suho selama ini nggak sia-sia ya guys. Terus ada Baekhyun nih yang katanya itu sempat merasa minder karena ia sadar bahwa banyak banget trainee dari SM Entertainment itu lebih darinya. Misalnya dari segi visual, bakat, dan berbagai hal yang lebih darinya. Itu membuat Baekhyun dulunya itu merasa kayak berkecil hati. Sehingga si Baekhyun itu berusaha lebih keras dan menonjolkan dirinya. Terus ada Chanyeol, sang rapper yang katanya juga pernah mengatakan bahwa mereka itu berlatih selama 15 jam sehari. Sama ya kayak Suho tadi, si Chanyeol juga mengatakan bahwa mereka itu menghabiskan 1 jam saja untuk istirahat makan, baik siang dan juga malam. Wow, kebayang gak sih jadi mereka latihan yang sangat
keras banget. Terus ada Dio nih yang katanya dia itu sempat mengambil les vokal sebelum menjadi bagian di SM Entertainment. Dan yang terakhir adalah Tao XOM yang katanya dia itu sempat bekerja di sebuah kedai kopi dan sudah biasa untuk hidup jauh dari rumah. Jadi tadi itu cuman sampel aja ya guys, supaya kalian tahu bahwa perjuangan mereka untuk debut itu nggak main-main. Itu adalah poin penting dari kisah-kisah yang aku bacakan tadi. Buat yang mungkin mau nambahin tentang kisah-kisah dari member lainnya, kalian bisa langsung share di kolom komentar ya. Jadi awal debut mereka itu membawakan single yang berjudul Mama dengan dua bahasa. EXO-K itu membawakan Mama dalam bahasa Korea, sedangkan EXO-M tentu dia membawakan lagu Mama dalam bahasa Mandarin. Pada awal debut nih, EXO itu banyak banget dikritik nih, terutama oleh netizen Korea. Bahkan banyak banget dari netizen Korea ini bilang bahwa EXO itu merupakan produk gagal dari SM Entertainment. Kenapa dia disebut sebagai produk gagal? Itu karena lagu Mama. Padahal ya guys, lagu Mama itu merupakan sebuah lagu yang menunjukkan talenta terbaik dari EXO. Lagu tersebut memiliki suara keagungan, penampilan yang kuat, dance yang sangat powerful, dan bahkan liriknya itu banyak banget mengkritik masyarakat di zaman yang sekarang ini. Jadi cukup heran sih kenapa banyak orang yang gak suka dengan lagu Mama dan menyebut EXO sebagai produk yang gagal. Apakah ini yang dimaksud dengan perbedaan selera terhadap permusikan? Kita menganggap lagu Mama baik, tapi menurut orang lagu Mama itu buruk. Jadi guys, EXO ini melangsungkan aksi panggung pertama mereka pada tanggal 8 April 2012 di SBS TV Inkigayo. Penampilan pertama itu merupakan penampilan yang sangat susah bagi mereka. Para member EXO-K itu harus dapat menyesuaikan diri dengan kamera. Mereka harus mengikuti gerak-gerik kamera dan itu mungkin sangat susah banget untuk mereka ya, karena itu adalah awal pertama kalinya bagi mereka untuk melakukannya. Selain itu mereka juga harus menari dengan selaras dan memberikan penampilan yang seperti itu nggak mudah banget karena fokus mereka di sini terbagi-bagi. Kamera mana ya? Kamera mana ya? Itu loh yang dirasakan oleh para member EXO di saat pertama kali melakukan aksi panggung mereka. Baekhyun itu mengatakan nih mengenai penampilan secara langsung pertama mereka. Dan berikut adalah ungkapan dari Baekhyun saat itu. Penampilan secara langsung pertama kami itu nggak mudah. Awalnya kami berusaha mencari in-ear. Kami juga tertekan untuk tampil secara live. Mengikuti kamera juga sulit. Kami kecewa karena kami tidak dapat menunjukkan kemampuan yang telah kami latih. Mulai saat itu, kami berlatih dengan lebih membara. Selain jadwal yang kami miliki, kami menggunakan banyak waktu untuk latihan dan memantaunya. Untuk video tersebut, aku udah taruh linknya di description. Kalian bisa langsung nonton ya videonya, dan kalian bisa lihat bagaimana EXO saat itu. Kalau aku nonton videonya, sama seperti apa yang dirasakan oleh mereka. Aku melihat di sini mereka kayak emang sih agak susah untuk mengikuti gerak-gerik kamera. Mungkin karena pertama ya, jadi agak susah. Meskipun EXO mendapatkan banyak kritikan dari para netizen, itu nggak membuat mereka jadi down, tapi itu dijadikan motivasi untuk mereka supaya lebih berkembang dan baik ke depannya. Mereka itu tetap tampil nih dari panggung ke panggung, hingga mereka juga pernah loh tampil di panggung yang kecil. Dan kalian tahu guys, bayarannya mereka itu hanya sekantung beras. Bahkan nih, pada saat fansign pertama mereka itu hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Kebayang gak sih betapa beratnya perjalanan mereka? Pada tahun 2013, EXO mengeluarkan album perdana mereka yang berjudul So-So, serta memiliki dua single utama yang bertajuk Wolf dan juga Growl. EXO sukses dengan comebacknya kali ini, sehingga mereka langsung mendapatkan berbagai penghargaan dari acara-acara award di Korea sana. Salah satunya adalah Song of the Year di Melon Music Award untuk lagu Growl. Dilanjutkan nih dengan This Daesang di Golden Music Award. Lalu dia juga mendapatkan Album of the Year di Mnet Asian Music Award dan juga mendapatkan Daesang di Seoul Music Award. Hingga yang terakhir adalah Most Popular Group Award di Top Chinese Music Award 2013. Selain kerja keras dari EXO juga, kesuksesan dari EXO kali ini itu berkat kalian nih para EXO-L yang membuat album So-So terjual habis lebih dari 1 juta kopi untuk semua versi. Hal ini yang membuat EXO menjadi artis Korea Selatan pertama yang meraih pencapaian itu selama 12 tahun. Wow, debak ya. Pencapaian dari EXO yang sangat-sangat besar banget. Nah, setelah kesuksesan tersebut, EXO akhirnya menggelar konser perdana mereka yang bertemakan EXO from Exoplanet No. 1 The Lost Planet pada tanggal 23 Mei 2014.
EXO kembali mencetak rekor. Pasalnya tiket konser tersebut habis terjual, tahu nggak dalam waktu berapa? 1,47 detik saja. Karena hal inilah pihak manajemen menambahkan waktu konser selama 3 hari di tempat tersebut, yaitu Seoul, Korea Selatan. Ternyata guys, nggak cuma di negara mereka sendiri, bahkan banyak juga nih EXO-L dari negara lain itu sangat antusias banget dengan konser perdana EXO tersebut. Misalnya di 3 kota besar Jepang, yaitu Fukuoka, Tokyo, dan juga Osaka. Dengan penjualan tiket sebanyak, banyak banget ya, 355.000 lebih. Lalu di Bangkok, dengan penjualan tiket sebanyak 28.000. Di Hong Kong dengan 27.000 tiket. Lalu di Beijing 23.000 tiket. Dan yang terakhir adalah Indonesia dengan penjualan tiket sebanyak 14.000. Nah guys, di tengah-tengah kesuksesan dan juga kebahagiaan yang dirasakan oleh EXO dan juga EXO-L, kita disambar dengan berita yang sangat mengejutkan sekaligus membuat kita terluka. Pada tanggal 15 Mei 2014, Kris melayangkan gugatan hukum untuk memutuskan kontrak dengan SM Entertainment. Berselang 5 bulan setelah Kris melayangkan gugatan, pada tanggal 10 April 2014, Luhan juga melakukan hal yang sama, yaitu mengajukan gugatan untuk memutuskan kontraknya dengan SM Entertainment. Luka setelah kehilangan 2 member ini itu belum sembuh guys. Lagi-lagi kita diberikan luka yang sangat dalam. Pasalnya ada berita yang mengabarkan bahwa pada bulan Maret 2015 lalu, Tao absen melakukan promosi album kedua EXO yang berjudul Exodus karena cedera yang dialaminya. Hingga pada tanggal 24 Agustus 2015, Tao menjadi member EXO ketiga yang mengajukan gugatan pada SM Entertainment untuk memutuskan kontrak. Saat itu merupakan masa yang sangat sulit banget bagi EXO dan juga EXO-L. Tangisan itu pecah setiap harinya, dan kita melewati hari-hari itu dengan sangat berat banget. Melihat fakta bahwa EXO yang dulunya 12 orang member jadi 9 member saja. Kebahagiaan yang kita rasakan hanya sesaat, tapi luka yang kita dapatkan itu sangat berat banget ya. Sampai sekarang mungkin kayaknya masih banyak dari kalian yang belum merelakan kepergian dari 3 member EXO ini. Tak sampai di situ aja guys. Jadi pada tahun 2014 lalu, rumor kencan antara Baekhyun dan juga Taeyeon SNSD tersebar. Paparazzi menangkap momen Baekhyun dan juga Taeyeon sedang berjalan bersama. Hingga pada Juni 2014, SM Entertainment mengkonfirmasi bahwa Baekhyun yang saat itu berusia 22 tahun dan Taeyeon SNSD yang berusia 25 tahun memang sedang menjalin hubungan asmara. Selain Baekhyun nih, main dancer dari EXO yaitu Kai juga mendapatkan skandal yang serupa. Pada tahun 2016 lalu terungkap bahwa Kai dan juga member dari FX yaitu Crystal tengah menjalani hubungan asmara. Tapi akhirnya hubungan mereka kandas pada pertengahan tahun 2017. Setelah selesai bersama dengan Crystal, lagi-lagi Kai dirumorkan telah berpacaran dengan member dari Blackpink yaitu Jennie. Tak berselang lama nih setelah kedekatan mereka terekspos, pasangan ini akhirnya diberitakan telah mengakhiri hubungan mereka. Dan sekarang katanya kedua orang ini sedang fokus untuk karir mereka. Lalu ada yang lebih parah lagi dari skandal Baekhyun dan juga Kai, yaitu Chen. Jadi setelah promosi comeback dari Obsession pada Januari 2020 yang lalu, Chen mengejutkan publik dengan berita pernikahannya dengan sang kekasih serta kehadiran calon buah hati. Kabar tersebut itu menimbulkan pro kontra nih antara EXO-L. Ada yang mendukung Chen, tapi ada juga nih yang sangat kecewa dan juga marah dengan Chen. Sehingga penggemar yang marah ini membuang dan juga menjual merchandise Chen itu dengan murah. Yang lebih parahnya adalah Chen ini itu dituntut, dan banyak juga penggemar yang protes supaya SM Entertainment mengeluarkan Chen dari EXO. Cukup parah juga sih kasusnya Chen. Tapi kita berharap ya semoga hal tadi tidak membuat Chen keluar, karena kita juga kepengen banget supaya Chen ini terus bersama EXO hingga akhir. Jangan sampai keluar deh. Udah nggak bisa lagi kayaknya aku ngelihat member EXO keluar. Nggak kuat. Itu hanyalah sekelintir permasalahan yang dihadapi oleh EXO selama perjalanan karirnya. Selain tentang skandal percintaan dan member yang meninggalkan grup, EXO juga pernah mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, dan ini tidak akan pernah
terlupakan sampai kapanpun, yaitu tentang ketidakadilan yang didapatkan oleh EXO pada program Mama 2017 lalu. Bahkan banyak dari EXO-L yang setuju bahwa Mama tahun 2017 merupakan hal yang terburuk yang pernah dialami oleh EXO. Kenapa dapat demikian? Yang pertama adalah EXO-L itu bahkan didorong oleh bodyguard dari Mnet. Para EXO-L banyak yang terluka dan diusir oleh staf Mnet ketika mereka mencoba meninggalkan Mama setelah EXO selesai menerima penghargaan. Yang kedua adalah EXO tahu dan khawatir. Hal inilah yang membuat Baekhyun menangis. Sebenarnya pihak dari SM Entertainment itu sudah mengetahui adanya kejanggalan dan berharap agar para member tetap bersabar. Bagi EXO-L, mungkin kekecewaan dapat kalian lihat di saat EXO tampil di panggung setelah menerima penghargaan Daesang Mama 2017. Di sana terlihat para member menangis, meskipun ada juga yang menutupi hati yang terluka dengan terus memberikan senyuman. Dan yang ketiga adalah Mnet menyabotase EXO. Padahal EXO itu sudah memenuhi semua kriteria untuk mendapatkan penghargaan, tapi di sini tidak menerima penghargaan yang seharusnya didapatkan oleh mereka. Dan yang terakhir adalah Mnet juga mengcopy VCR dan stem idenya EXO. Luka lama diungkit kembali pada pagelaran Mama 2019. Mereka menampilkan gambar Chanyeol yang menangis dengan caption Tears of Joy. Kalian nilai deh hal tersebut. Bukankah ini termasuk pengejekan? Di sini aku bukan bermaksud untuk memanas-manasi ya. Para EXO-L udah tahu banget air mata Chanyeol itu bukan air mata kebahagiaan, tapi itu adalah air mata kekecewaan yang tidak dapat disembunyikan oleh Chanyeol. Kita semua tahu bahwa Chanyeol ini orang yang kuat dan gak cengeng, tapi karena dia merasa bahwa telah diperlakukan tidak adil dan banyak hal yang didapatkan oleh EXO pada saat itu, jadi itulah yang membuat dia menangis saking kecewanya. Dan kalau kita masih nginget-nginget tentang EXO dan juga Chanyeol yang menangis saat itu, sumpah sih sakit banget sampai sekarang. Jadi nggak cukup sampai di situ aja nih guys. Selain mereka ditinggalkan oleh 3 member, lalu skandal kencan, mendapatkan ketidakadilan dari Mnet, dan yang terakhir adalah tentang fakta bahwa satu persatu member EXO mulai hiatus dari kegiatannya bersama dengan grup, baik karena wamil dan juga bersolo karir. Pada tahun 2017 yang lalu, Lai hiatus dari EXO hingga sekarang karena difokuskan untuk melebarkan sayapnya dengan bersolo karir di Cina hingga kancah internasional. Kita nggak tahu ya kapan Lai ini kembali, tapi aku benar-benar berharap bahwa si Lai ini kembali setelah semua membernya nanti selesai wamil dan mereka bisa comeback dengan OT9 lengkap pokoknya. Setuju? Komen di bawah ya. Pada pertengahan 2019 yang lalu, Xiumin dan Dio menjalani wajib militer sehingga membuat mereka tak dapat berpartisipasi pada konser kelima EXO yang bertajuk Exploration dan Comeback Obsession pada akhir tahun 2019 yang lalu. Dan yang terakhir adalah Suho pada tahun 2020 ini yang menjalani wajib militer. Jadi meski dengan lika-liku dan problema yang dihadapi, EXO itu tetap menunjukkan konsistensinya dan masih eksis sebagai boy group yang populer hingga sekarang. Beberapa membernya juga mulai menunjukkan prestasi di beberapa bidang, mulai dari bermain dalam film layar lebar hingga juga di drama. Ada yang bersolo karir, subunit EXO, Sehun Chanyeol yang semakin eksis, dan berbagai prestasi lainnya. Ini membuktikan bahwa EXO itu merupakan grup dengan member yang memiliki kekuatan yang besar dalam industri musik K-pop. Ombak yang besar itu nggak akan pernah membuat mereka menjadi lemah dan hilang dari dunia per-K-popan. Mereka akan tetap terus berdiri dengan tegak dan mengatakan bahwa mereka adalah penguasa dunia per-K-popan. Begitu juga dengan EXO-L, banyak dari kalian yang tetap setia menemani mereka dari nol sampai sekarang. Berbanggalah kalian dapat menjadi EXO-L dan tetap bertahan sampai sekarang. Kalian adalah orang yang hebat banget, jadi nggak heran kalau EXO-L itu disebut sebagai salah satu fandom paling kuat di industri musik K-pop. Nah guys, itu adalah kisah tentang EXO. Mungkin ada kekurangan dalam video ini, aku mohon maaf banget. Nanti kalau ada kesalahan informasi juga, tolong koreksi aku ya dengan cara komentar di bawah. I'm Yusril Kimamet, see you next time, goodbye.